saya Anton Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil. Yang pertama, latar belakang dari saya membuat proposal ini yaitu dilatar belakangi karena pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terus yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana peran Baitul Mal wal Tamwil Ar-Rahmah dalam pengembangan usaha mikro kecil di Kecamatan Putra Rumbia. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui sejauh mana peran Baitul Mal wa Tamwil Ar-Rahmah dalam pengembangan usaha mikro kecil di Kecamatan Putra Rumbia. Terus yang selanjutnya, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan di penelitian pada skripsi ini ialah yang pertama, bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, bagi dunia ilmu pengetahuan, penulis mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja. Terus yang selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama, pengertian Baitul Mal wal Tamwil. BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wal Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu Baitul Mal atau rumah dana serta Baitul Tamwil atau rumah usaha. Baitul Mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba. Baitul Mal wal Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Terus selanjutnya, prinsip-prinsip usaha BMT. Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip, yakni prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Wadiah berarti titipan, sedangkan prinsip wadiah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip. Terus yang kedua, wadiah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama wadiah amanah, yang kedua wadiah yad damanah. Terus selanjutnya prinsip mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorobah yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Terus secara umum mudharabah dibagi menjadi dua, yakni mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan bagi hasil, di mana BMT tidak mendapatkan pembatasan apapun dalam menggunakan dananya. Yang kedua tadi mudharabah muqayyadah, yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Jadi perbedaannya, yang mudharabah mutlaqah tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya,
Terus yang mudharabah muqayyadah itu ada batasannya dalam penggunaan dananya. Terus selanjutnya usaha mikro kecil. Pengertian usaha mikro. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjual tahunan. Terus yang selanjutnya ciri-ciri usaha mikro. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana ataupun masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Terus yang kedua, pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Ya, selanjutnya yang terakhir, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ekonomi ditujukan pada fenomena yang menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, yakni manusia yang bertindak di seputar fenomena ekonomi, seperti halnya dalam konsumsi, dalam produksi maupun dalam distribusi, dengan segala macam derivatif transaksi dan interaksi. Yang kedua, sumber data yang digunakan. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Terus data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.